Bismillahirrahmanirrahim. Maqal fi haditsil ukhra khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allama. Iqra'ul qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'al li ashabi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Amma ba'd. Para jamaah Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, tidak lupa kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan yang tidak terhitung nilainya. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana sampai detik ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat sehat, nikmat waktu, sehingga kita bisa meluangkan waktu kita untuk bisa menghadiri yaitu panggilan Allah sholat maghrib berjamaah. Dan kemudian di sela kita bisa berbuka, yaitu melaksanakan ibadah siam, yaitu puasa Asyura pada tanggal 10 Muharram, yang mungkin bagi keyakinan kita yang jatuh pada hari Ahad ini pada tanggal 10-nya, pada tanggal 9-nya hari Sabtu kemarin. Maka mudah-mudahan Allah senantiasa menerima amal ibadah kita, puasa kita, sholat kita, dan ibadah-ibadah wajib maupun yang sunnah. Dan semoga kita menjadi golongan orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Amin. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberi nikmat yang paling agung, tiada tara, dan ini nikmat yang dipilih oleh Allah bagi hamba-hambanya yang dicintainya, yaitu nikmat iman dan Islam. Dengan nikmat ini alhamdulillah para jamaah, kita masih tetap istiqomah untuk berada di atas tauhid akidah, berada di atas keimanan jalan yang benar, itu Shiratal Mustaqim. Dan kita dimampukan oleh Allah tetap berpegang teguh kepada ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga mudah-mudahan kita berharap kepada Allah, kita semuanya dan seluruh kaum muslimin mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW atas izin Allah nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, sebelum kita masuki materi pokok, di sini saya mendapatkan yaitu video di media sosial yang saya buka-buka, yaitu channelnya milik yaitu Syekh yaitu Husain Imron ya. Jadi Syekh Husain Imron ya, itu seorang ulama besar ya. Beliau pernah menyampaikan, Syekh Husain Imron ini terkait dengan kondisi akhir zaman, terutama yang menimpa umat Islam kaum muslimin ya secara umum. Kenapa umat Islam ini hari ini merasa ditindas oleh banyak ya orang-orang kufar dimanapun berada di negara-negara muslim, di negara mereka ditindas ya, sehingga umat Islam menjadi hina, tidak memiliki wibawa, tidak memiliki kekuatan ya. Sebenarnya kalau kita merujuk kepada hadis Nabi, apa yang disampaikan oleh yaitu Husain Imron ini seorang ulama besar ini ya, maka paling tidak pernah disampaikan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bahwa bisa jadi penyebab umat Islam kaum muslimin ini tertindas dan dihinakan oleh orang-orang kafir dimanapun berada, sehingga mereka dijajah, diambil haknya, diusir, bahkan dibunuh dan yang lainnya. Ini paling tidak Nabi pernah menyampaikan 14 abad yang telah lalu Bapak Ibu, 14 abad yang telah lalu, 1400 tahun yang telah lalu. Dan dimana dijelaskan dalam hadis sahih rawi Abu Dawud dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, dalam sabdanya beliau mengatakan, idza tabayatum bil inah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz zar'i wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhullan la yanzi'u syai'un hatta tarju ila dinikum. Di dalam hadis ini Nabi sudah menyampaikan 14 abad yang telah lalu, di saat ketika umat Islam ini hina, ini disebabkan karena umat Islam ini meninggalkan syariatnya, meninggalkan aturan-aturan Allah dan Rasulnya. Apa yang ditinggalkan, bahkan yang
selisih bahkan dilanggar agama Allah Ta'ala. Paling tidak di sini ada beberapa hal yang menyebabkan kehinaan kaum muslimin di hadapan orang-orang kafir, sebagaimana juga disampaikan oleh Syekh Husain Imran, ya. Sehingga umat Islam tidak berdaya untuk menghadapi orang-orang kafir. Di samping runtuhnya khilafah Islamiyah, tidak hanya khilafah, tidak ada pemerintahan Islam, maka umat Islam juga meninggalkan demi sedikit syariatnya, ajarannya, aturannya, bahkan sebagian dilanggar dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini disampaikan apabila umat Islam ini sudah melakukan transaksi inah. Jadi jual beli secara inah ini maksudnya bagaimana? Maksudnya apabila seorang penjual ini menjual barang dagangannya, yang dimana dengan tidak memberikan barang dagangannya ditahan dengan harga yang mahal, kemudian dijual kepada pembeli, dan kemudian pembeli itu membeli barangnya kembali dengan harga yang murah. Jelas Bapak Ibu, itu transaksi inah. Jadi contohnya pada zaman Nabi yang diriwayatkan oleh Bunda Aisyah, pernah Walad bin Al-Arqam, Zaid Al-Arqam ini pernah dia menjual kepada Zaid bin Arqam onta kalau tidak salah di situ, atau mungkin kambing ya. Itu seharga 800 dirham kepada Zaid bin Arqam, dengan cara menahan barang dagangannya tetap masih dibawa. Jadi barang dagangannya dibawa sama si penjual, masih ditahan. Dijual harga berapa? 800. Kemudian ketika si Zaid bin Arqam ini ingin membeli, ya, dengan dijual harga 800, kemudian ketika ingin membeli, si Walad bin Zaid Al-Arqam ini menjualnya dengan harga yang berapa? Dibeli lagi, ya, sama Walad ini dibeli lagi. Kan sudah dibeli sama Zaid bin Arqam 800 dirham ya, unta tadi. Kemudian dibeli lagi sama si Walad bin Zaid Al-Arqam ini 600 dirham. Dengan cash ya. Nah itu. Jadi barang masih ada di penjual, dijual dengan harga yang mahal, kemudian si pembeli tadi disuruh membeli barang dagangannya dengan harga yang murah, dengan cara kontan. Nah, itu dengan cara sistem inah seperti itu modelnya. Sehingga ini menyebabkan ada jumhur ulama menyatakan ini haram hukumnya. Kenapa? Karena ketika barang itu tidak sampai kepada si pembeli secara langsung. Tapi ketika barang itu baru dijual kembali atau dibeli sama si penjual pertama tadi, yang awalnya tadi, baru kemudian secara cash barang diberikan. Ya, jadi para jamaah Bapak Ibu, ini pernah terjadi pada zaman Aisyah atau pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ini yang disebut dengan sistem inah, seperti itu. Ya. Jadi bisa jadi ketika menjual barang pun tanpa ada barang, ya bisa jadi, atau barang itu masih ditahan oleh si penjual tadi. Nah itu. Kemudian dijual lagi dengan harga yang berapa? Mahal. Kemudian yang pembeli tadi membeli barangnya kembali, dijual lagi dengan harga yang murah. Nah itu. Ini hanya manipulatif seperti ini. Itu yang pertama. Jadi artinya kesimpulannya di sini ini masuk dalam tataran riba. Nah itu. Jadi mengambil keuntungan dari sistem transaksi jual beli yang barang tadi belum sampai kepada si pembeli tadi Bapak Ibu. Ini sistem riba atau dengan model-model yang lain. Jadi umat Islam ini menjadi hina karena mereka masih senang dengan praktek riba. Jadi riba ini memang menghancurkan kehidupan sendi-sendi di tengah-tengah kaum muslimin. Jadi hampir mayoritas umat Islam ini tidak bisa lepas dari praktek jual beli riba. Dan juga utang piutang juga dengan sistem riba. Terutama hubungan dengan bank, rentenir atau yang lain. Itu. Ini yang pertama yang menyebabkan umat Islam menjadi hina. Di tengah-tengah mereka, bahkan hina juga di hadapan orang kufar. Makanya orang-orang kafir, mereka sengaja membuat pinjaman-pinjaman lunak, kalau bahasanya ya, yang mungkin bunganya lebih rendah, agar kebanyakan umat Islam ini berbondong-bondong untuk melakukan praktek riba, pinjam meminjam.
Tidak terasa padahal itu menghancurkan kehidupan mereka. Bayangkan Pak. Meskipun itu bunga rendah, tapi ketika mereka tidak bisa membayar, mengangsur dengan sistem kredit atau utang piutang, mereka ada penalti, mereka ada denda dan yang lainnya. Itu bunga di situ. Baik di awal maupun di akhir, baik itu riba fadl atau riba nasiah. Jadi para jamaah Bapak Ibu, ini penyebab kehinaan umat Islam yang disampaikan oleh Syekh Husain Imran. Ketika umat Islam ini sudah berbondong-bondong, mereka melakukan praktek riba atau jual beli secara riba atau hutang piutang secara riba, maka jelas akan hancur umat Islam ini, akan hina, tidak memiliki wibawa. Dan ini memang sengaja orang-orang kafir membuat sistem yang seperti ini untuk menghancurkan ekonomi umat Islam, menghancurkan kaum muslimin, memecah belah umat Islam dan yang lainnya, sehingga mereka akan ketergantungan hidup mereka terhadap sistem riba. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah. Allah memberikan ancaman orang yang masih senang dengan riba, ya, fa'dzam biharbi minallah wa rasulih. Kalau mereka tidak bisa meninggalkan riba, maka umumkan bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangi mereka. Bayangkan, musuhnya Allah dan Rasul. Bagi siapapun masih melakukan praktek sistem ribawi, langsung Allah yang akan memeranginya dan Rasulnya, sampai mereka kembali kepada agama Allah. Yang kedua, selain umat Islam terlilit dengan sistem ribawi, pinjam meminjam, sistem kredit dan yang lainnya dengan sistem riba, sehingga membuat mereka hina. Yang kedua adalah mereka sibuk dengan urusan dunia. Wa khattum atnabil baqar, memegang ekor-ekor sapi. Para ahli hadis mengatakan mereka lebih cinta dunia daripada kehidupan akhirat. Jadi ketika umat Islam ini sibuk dengan urusan dunianya, melalaikan kehidupan akhiratnya, melalaikan ibadah sholatnya, puasanya, mengaji, belajar, menuntut ilmu agama, dan kewajiban-kewajiban yang lain, tunggu kehancuran umat Islam dan semakin umat Islam semakin hina. Kenapa? Jauh dari ilmu, jauh dari petunjuk, jauh dari bimbingan, sehingga mereka hatinya hanya diisi dengan apa? Dunia, dunia, dunia. Yang dipikir hanya dunia. Mulai dia bangun pagi, dia bangun yang dipikir dunia. Kemudian mau tidur juga yang dipikir dunia. Terus siang dan malam seperti itu, sampai dia melalaikan ibadah kepada Allah. Dia lupakan ketaatan dia kepada Allah. Ini menjadikan umat Islam hina. Kalau kita lihat umat Islam sekarang ini, mereka lebih mengejar dunia daripada mengejar kehidupan akhirat. Betul kata Allah SWT, bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kalian wahai orang-orang yang ingkar kepada Allah, meninggalkan Allah, ini disebabkan kalian cinta kepada dunia. Jadi orang yang ingkar kepada Allah, kufur kepada Allah, kafir kepada Allah, disebabkan karena salah satunya adalah cinta dunia. Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Itu yang kedua. Menyebabkan kebanyakan umat Islam di dunia ini mereka hina di hadapan orang-orang kafir, tidak memiliki wibawa, tidak memiliki kehormatan. Kenapa? Karena akhirat tidak penting, yang penting adalah dunia. Yang ketiga, ini disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis Abu Daud Sahih, bahwa penyebab umat Islam hina, kata Nabi SAW, umatnya ini di akhir zaman ini, Bapak Ibu, apa? Mereka sudah meninggalkan jihad. Ketika jihad sudah tidak ada, padahal jihad adalah tujuannya untuk apa? Membela umat Islam, mempertahankan tanah kaum muslimin, mempertahankan agama Islam. Ini sudah tidak ada. Yang terjadi apa? Ya ada sebagian kecil sekali. Tapi mereka tidak berdaya menghadapi kekuasaan orang-orang kafir. Atas izin Allah, umat Islam hari ini dihinakan oleh orang kafir. Kita lihat di Palestina, di Syria, di Irak, dan dimanapun berada, ketika kaum muslimin ini, kata Nabi, wa taraktumul jihad, meninggalkan jihad. Dan ini merupakan ibadah yang paling tinggi puncaknya, paling mulia di hadapan Allah. Maka yang terjadi apa? Umat Islam diinjak-injak sama orang-orang kafir, Babu. Karena nggak punya jati diri, nggak punya wibawa. Kalau kita lihat bagaimana Nabi SAW menyebarkan Islam, mengumandangkan jihad, menyemangati para sahabatnya, waharidil mu'minin, ya, berilah mereka semangat untuk berjihad melawan orang-orang kafir. Wajahidul kufar wal munafik,
Ya, hendaknya mereka perangi orang-orang kafir dan munafik itu yang memerangi agamamu. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Munafikun. Jadi solusinya untuk menghentikan penjajahan, kesenang-senangan, kedzaliman orang-orang kafir dengan jihad. Karena dengan jihad ini maka apa yang terjadi? Maka umat Islam akan punya wibawa, tidak diinjak-injak, tidak dihinakan, tidak diremehkan. Ya. Bahkan dikriminalisasikan. Bahkan jihad ini sebagian ulama mengatakan dia akan sebagai benteng bagi para pendakwah-pendakwah Islam. Jadi tidak ada yang bisa mengganggu, Pak. Bu, orang yang berdakwah di jalan Allah ini kalau ada jihad, ada pasukan berani mati membela agama Allah, membela kaum muslimin, nggak ada yang mengganggu, Pak. Nggak ada mereka yang berani membuli, meremehkan, menghinakan, mengkriminalisasikan, nggak berani. Kenapa? Ada jihad. Ada pasukan tentara Allah yang berani mati, mencari syahid untuk membela agama Allah. Tapi tentunya jihad sesuai dengan aturan-aturan Allah, sesuai dengan kode etik, aturan yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak asal jihad. Ya, taib. Kalau sudah seperti ini, ketika umat Islam sudah bertransaksi riba, ya, sudah berkelut dengan sistem riba, masuk dalam perangkap iblis dalam sistem riba, yang kedua cinta dunia, dan yang ketiga mereka meninggalkan jihad, apa kata Allah? Nabi selalu mengatakan, sallallahu alaikum dullan la yanzi'u syai'an hatta tarji'u ila dinikum. Allah akan memberikan kepada umat Islam ini apa? Kehinaan. Umat Islam akan diliputi kehinaan, Bapak Ibu, jelas. Gimana mboten Pak Bu? Hari ini nyata ya. Umat Islam nggak berdaya, Pak Bu. Masa nggak berdaya, manut apa yang diinstruksikan oleh orang-orang kafir, termasuk Amerika dan para sekutunya. Nggak ada yang berani menghadapi negara Amerika, Pak. Dan kalau sudah seperti itu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika umat Islam sudah hina, maka tinggal menunggu umat Islam kembali kepada agamanya, kembali kepada syariatnya, meninggalkan riba, tidak cinta dunia, dan umat Islam yang penting bersatu, menjaga ukhuwah dan menegakkan jihad untuk mengembalikan eksistensi kemuliaan kaum muslimin dan untuk menegakkan kalimat Allah. Maka makna jihad ini harus kita pahami, bahwa jihad ini kata Allah Subhanahu wa taala adalah yaitu mereka alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Mereka orang-orang mukmin yang berjuang di jalan Allah, membela agama Allah, menegakkan kalimat Allah agar agama Islam ini mulia di atas agama-agama yang lain. Ini yang dinamakan fi sabilillah. Tapi kalau tujuannya perang hanya untuk mencari uang, ketenaran, popularitas, jabatan, kedudukan, pangkat, ini bukan fisabilillah. Ingat ya Bapak Ibu ya. Jadi kata-kata fisabilillah, berperang, jihad ini itu konteksnya kata Allah di dalam surat An-Nisa ayat 78, mereka yang yuqatiluna fisabilillah, berperang di jalan Allah, membela agama Allah. Baik. Itu yang disampaikan oleh Syekh Husain Imran, bahwa kenapa umat Islam hari ini hina, paling tidak mereka melakukan 3 hal ini yang mereka tidak pernah sadari. Terlibat riba, cinta dunia, tidak adanya jihad. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa